Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak ustazah yang di rumah, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan melanjutkan materi kita pada pekan yang lalu, yaitu mengenai sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, untuk hari ini, Ustazah akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia, terkhususnya pada tulang. Tolong disimak video pembelajaran ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Ustazah ingatkan kembali, kenapa manusia itu bisa bergerak? Karena manusia itu merupakan makhluk hidup, dan salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, bagaimana manusia bisa bergerak? Karena manusia itu memiliki sistem gerak. Ya. Nah, sistem gerak pada manusia ini kita bedakan menjadi dua, yaitu ada alat gerak pasif yang berupa tulang, rangka, dan juga sendi. Yang kedua, berupa alat gerak yang aktif, yaitu berupa otot. Nah, jadi bisa dibedakan ya, yang mana alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Tulang, rangka, dan sendi itu tidak akan bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari otot. Jadi, ototlah yang menggerakkan tulang, rangka, dan juga sendi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai tulang. Tulang disusun oleh kalsium yang berbentuk garam yang merekat erat dengan bantuan kolagen. Adapun fungsi-fungsi tulang yaitu sebagai alat gerak pasif. Ya, kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan dari alat gerak aktif, yaitu otot. Yang kedua, fungsi tulang adalah sebagai penopang tubuh agar bisa tegak. Dan juga tulang berfungsi sebagai tempat memproduksi sel darah. Nah, sejatinya kita, manusia, itu ketika lahir mempunyai 300 tulang. Semakin berkembang, tumbuh, sehingga dewasa, maka tulang itu akan ada beberapa tulang yang menyatu, sehingga jumlah tulangnya berkurang menjadi 206 tulang. Nah, di sini Ustazah akan membahas mengenai jenis-jenis tulang. Ada dua ya jenis-jenis tulang. Yang pertama itu ada tulang rawan atau yang bisa kita sebut sebagai kartilago. Nah, tulang rawan ini disusun oleh sel-sel tulang rawan yang bersifat lentur dan mengandung zat kapur dan juga zat perekat. Kenapa dia lentur? Karena memiliki sedikit zat kapur dan lebih banyak zat perekatnya. Tulang rawan ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada tulang rawan hialin. Ini bentuknya itu halus, transparan. Tulang rawan hialin ini lebih padat daripada tulang-tulang rawan yang lainnya. Dan juga tulang rawan hialin ini terdapat pada permukaan persendian, saluran pernafasan, yaitu hidung, laring, trakea, ataupun bronkiolus. Dan juga terdapat pada antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, tulang rawan elastis. Bentuknya lentur, bercabang. Nah, tulang rawan elastis ini strukturnya lebih elastis daripada tulang-tulang rawan yang lainnya. Di mana terdapatnya? Yaitu di bagian luar telinga. Sehingga bagian luar telinga bisa kita
gerakkan ke segala arah dengan mudah. Yang ketiga, ada tulang rawan fibrosa. Nah, untuk tulang rawan fibrosa, ini teksturnya kurang lentur, sehingga agak kaku. Ya, pada tulang ini mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Tulang rawan fibrosa ini terdapat pada antar ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini untuk tulang rawan. Selanjutnya kita ke tulang sejati atau tulang keras, disebut juga dengan osteon. Tulang sejati ini atau tulang keras ini disusun oleh osteoblas, yaitu sel-sel penyusun tulang keras. Strukturnya lebih padat dan lebih keras daripada tulang rawan. Nah, tulang keras ini mengandung banyak sekali zat kapur dan sedikit zat perekatnya. Jadi berkebalikan dari tulang rawan tadi. Karena dia banyak zat kapur, sehingga tulang ini akan mengeras, jadilah tulang keras. Adapun pembagian tulang keras berdasarkan bentuknya, ada tulang pipa yang bentuknya panjang dan bulat dengan rongga di tengah seperti pipa. Contohnya pada tulang paha, lengan, betis, tulang kering, tulang hasta ataupun pengumpil. Selanjutnya ada tulang pipih. Bentuknya pipih atau gepeng, permukaannya sangat tipis dan lebar, ukuran dan bentuknya juga sangat bervariasi. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belikat. Selanjutnya ada tulang pendek, bentuknya itu bulat atau silindris, pendek, dan ada yang menyerupai bentuk dadu ataupun paku. Contohnya pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, ataupun ruas-ruas tulang belakang. Seperti ini. Selanjutnya ada tulang tak beraturan, jadi bentuknya itu tidak beraturan. Dia tidak termasuk tulang pipa, tidak juga termasuk tulang pipih, dan juga tidak termasuk tulang pendek. Jadi bentuknya benar-benar tidak beraturan. Contohnya pada tulang wajah, yaitu pada rahang ataupun tulang pipi, dan juga pada tulang belakang. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk materi mengenai tulang. Ya, insya Allah pada kesempatan berikutnya Ustazah akan membahas mengenai rangka dan juga sendi. Untuk itu, silakan diikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.